Bapak Ibu para sahabat Duk in Altum yang terkasih, mari kita hening sejenak, siapkan hati dan batin kita untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini, Jumat 18 Februari 2022, dalam pekan biasa yang ke-6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap pengalaman iman yang kami alami dari hari ke hari. Berkat bimbingan dan penyertaan-Mu, kami boleh menikmati cinta-Mu sampai saat ini. Bukalah mata hati kami untuk lebih terarah kepadamu sebagai satu-satunya kekuatan kami. Jadikan kami kuat untuk memikul salib-salib kecil dalam hidup kami, dan mampu menyangkal diri serta berani mengakui Engkau lewat kesaksian hidup kami di tengah dunia ini. Kuatkan langkah kami, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan dan pegangan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus tulisan Santo Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat Duk in Altum yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini adalah emas di balik salib. Seorang ibu ketika ingin agar suami dan anak-anak menikmati makanan yang lezat dan tepat waktu, ia berkorban bangun pagi-pagi sebelum semua orang rumah bangun. Bahkan ia juga rela tidur larut malam karena masih beres rumah dan memikirkan apa yang akan disiapkan esok pagi untuk suami, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga. Semua tindakannya kadang tidak dihiraukan, kadang dianggap sepele. Pekerjaan biasa-biasa saja. Tetapi karena ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, maka sang ibu melakukan semuanya itu dengan penuh pengorbanan. Sama halnya dengan seorang guru, sebelum berhadapan dengan anak-anak didik, dia perlu menyiapkan bahan ajar, kreativitas, inovasi-inovasi baru untuk menyemangati anak didik dalam belajar. Bahkan sang guru menjadi teladan waktu, walau memang tidak mudah, tetapi ia harus berjuang menjadi yang terbaik. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, berkorban itu memang tidak mudah,
apalagi dalam hidup kita sebagai seorang Kristiani. Ada 3 kriteria yang harus dijalankan oleh seorang beriman kepada Kristus yang ditunjukkan oleh penginjil Markus pada hari ini. Kriterianya adalah kalau mau mengikuti Dia, maka yang pertama harus berani menyangkal diri, dalam arti dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus menegaskan bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha, melainkan hanya dengan mempercayai Tuhan untuk keselamatan kita, bukan mempercayai diri kita, karena hidup kita hanya di tangan Tuhan. Kriteria yang kedua adalah memikul salib setiap hari. Artinya bahwa berani meletakkan beban di pundak sendiri. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan diri sampai mati di kayu salib demi dosa-dosa kita umat manusia, maka kita diminta oleh Tuhan untuk berani dan mampu memikul salib-salib dalam hidup kita. Salib kita bukanlah pertengkaran dan sakit penyakit, namun salib adalah saat kita mengambil keputusan untuk berani berhenti menyenangkan diri sendiri. Salib terdiri dari keadaan yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang mampu memberi kita kesempatan untuk mati dalam tanda kutip bagi diri kita sendiri setiap hari. Daging dan roh kita harus lahir kembali, sehingga di balik semua itu kita menemukan emas yang memurnikan kita, agar kita layak menjadi murid. Bisa masuk pada kriteria yang ketiga, adalah mengikuti Dia yang telah memanggil dan menguduskan kita. Para sahabat yang terkasih, Tuhan memang tidak mengundang kita untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia di tengah segala tantangan dan salib. Dia akan selalu menyertai kita. Itulah janjinya. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Engkau juga yang telah menjanjikan kepada kami bahwa Engkau selalu menyertai, membimbing, dan menuntun seluruh perjalanan hidup kami. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Mampukan kami untuk memikul salib dan kelemahan kami setiap hari sebagai saksi-Mu. Beranikan kami untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup kami, sehingga kami tidak goyah. Berilah rahmat-Mu bagi mereka semua yang saat ini jauh daripada-Mu. Semoga mereka diberi terang Roh Kudus agar kembali ke jalan yang benar dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Juga kami menyerahkan saudara-saudari sama keluarga kami yang sedang sakit. Jamalah dan sembuhkanlah mereka. Kuatkan mereka agar dapat menerima penderitaan sebagai salib dalam hidup, dan mampukan mereka untuk mengalami kesembuhan dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para sahabat Dukin Altum. Kita berjumpa lagi di renungan hari berikutnya.